Oke, ini pertemuan ke-14, kita masuk ke kelas. Pendingin. Saya rasa ini sudah dikuasai. Baca tabel ini sudah menghitung kapasitas air kondisioner dalam perhitungan penghematan biaya AC. Kita masuk ke pertemuan ke-14 minggu ini sama minggu depan terkait dengan perhitungan COP, dan yang terakhir nanti ada aplikasi yang lain selain AC split, kulkas ini ya. Jadi ini ada AC sentral. Seperti apa? Jadi sebenarnya AC sentral itu intinya adalah di sebuah gedung yang banyak hanya ada sebuah ruangan khusus untuk mendinginkan. Jadi tersentral di situ. Kemudian nanti untuk mendinginkan gedung-gedung yang lain, ruangan-ruangan yang lain, bisa menggunakan air yang sudah didinginkan. Seperti apa nanti untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa buka sendiri ya YouTube-nya. Sini saya akan jelaskan terkait dengan COP-nya. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada refrigerator dan juga heat pump. Refrigerator itu adalah siklus di mana dia melepas panas ke lingkungan dan mendinginkan media yang didinginkan. Ya, contohnya kulkas, yang didinginkan adalah di dalam kulkasnya, atau AC split, yang didinginkan adalah ruangan atau kamarnya. Sedangkan heat pump ini adalah kebalikannya. Jadi yang media yang dipanaskan, misalkan ada rumah di negara lain ya, misalkan di musim dingin, dia membutuhkan kehangatan. Jadi ini seperti dibalik saja. Ada kompresor, kemudian panasnya itu dipakai untuk mendinginkan ruangan atau rumah. Kemudian lingkungan yang diserap adalah dinginnya. Jadi seperti itu. Jadi lingkungan makin dingin, tapi di dalam ruangan panas. Kinerja atau suatu refrigerator dan heat pump dinilai dari besaran koefisien kinerja atau coefficient of performance. Definisikan seperti ini, COPR atau output tujuan atau kerja yang dibutuhkan sama dengan efek pendinginan dibagi dengan input kerja. Ini kalau refrigerator. Kalau COP dari heat pump, ya output tujuannya dibagi kerja yang dibutuhkan, atau efek pemanasan dibagi dengan input kerja. Harga COPR dan COPHP umumnya lebih besar dari 1, di mana COHP sama dengan COPR ditambah 1 untuk suatu rentang tekanan kerja yang sama. Oke, ini seperti biasa, kompresor, kondensor, ekspansi, evaporator. Ini untuk TS diagramnya. Oke, ini saya jelaskan sedikit dari segi TS diagram. Yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan terkait dengan
pH diagramnya, hanya berbeda grafik saja, kurva saja. Kalau yang pH dia agak melengkung gitu ya. Kalau yang TS dia seperti TS diagram. 1 sampai 2. 1 ke 2 ini adalah proses kompresi sentropis dalam kompresor. Jadi ini secara ideal entropi 1 sama dengan entropi 2 atau S1 sama dengan S2. Lalu 2 sampai 3 membuang kalor secara isobaris dalam kondenser. Jadi dia panasnya dibuang. Kemudian 3 ke 4 throttling dalam gatup ekspansi atau tabung kapiler. Jadi ini kalau dilihat dari perubahan fasanya, dari mulai 1 ini adalah uap jenuh, kemudian dikompresi atau dengan tekanan tertentu sampai mencapai tekanan kompresi, yaitu titik 2, dia akan berubah dari uap jenuh ke superheat. Nah, kemudian dia didinginkan atau panasnya dilepas, dia dikondensor, maka dari gas tadi, dari gas superheat tadi, dia akan berubah menjadi titik cairan jenuh. Jadi mengkondensasi gitu ya. Istilah kondensor itu mengkondensasi atau mengembunkan atau mencairkan. 3 ke 4 ini proses di throttling tadi, gatup ekspansi dengan tekanan yang tetap kalau ideal. Dengan entalpi yang sama 3 ke 4 tekanannya diturunkan, maka suhu juga akan turun secara drastis. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan dinginnya untuk mendinginkan ruangan. Jadi dari 4 ke 1 ini dimanfaatkan untuk mendinginkan ruangan. Makanya ini disebut efek refrigerasi dari 4 ke 1. Penyerapan kalor secara isobaris dalam evaporator. Oke, ini entalpi semua ya. Sebenarnya penjelasannya harusnya menggunakan entalpi, tapi saya harap paham untuk yang tabel entalpi. Nah, ini Qin atau panas yang diserap di daerah evaporator itu rumusnya H1 min H4. Sedangkan Q out atau panas yang dilepas ini di daerah kondensor itu rumusnya H2 min H1. Entalpi 2 dikurangi entalpi 1. Di mana H3 sama dengan H4. Ini secara ideal H3 sama dengan H4. Entalpi 3 sama dengan entalpi 4. Itu diturunkan dengan tekanan tertentu, menghasilkan tekanan tertentu. Nah, W kompresor untuk menghitung kerja kompresor sama dengan H2 min H1. Ya, yang jelas ini ada bagiannya masing-masing. 1 ke 2 itu kompresor, 2 ke 3 adalah kondensor, kemudian 3 ke 4 gatup ekspansi, 4 ke 1 evaporator, atau bisa dinamakan efek refrigerasi 4 ke 1. Untuk yang 2 ke 3 ini juga bisa disebut dengan heat rejection atau HR. Nah, dari notasi-notasi pada gambar di atas, maka COP refrigeration dapat ditulis sebagai berikut. Ya, COP R sama dengan Pin, karena yang kita maknai di sini adalah
evaporatornya yang bekerja. Jadi Qin, panas yang diserap atau panas udara di dalam ruangan yang diserap oleh evaporator adalah Qin, dibagi dengan W kompresor atau kerja inputnya. Maka Qin sama dengan Qin rumusnya H1 min H4 dibagi dengan W kompresor H2 min H1. Maka jadilah COP yang dimaksud. Nah, ini ada contoh. Mungkin ini nanti akan saya keluarkan di UAS. Contoh soal, refrigerator menggunakan refrigeran R12 dan beroperasi dengan siklus kompresi uap ideal antara 12 derajat Celcius dan 1,4 megapascal. Oke, dalam bentuk uap jenuh memasuki kompresor pada suhu 12 derajat Celcius dan cair jenuh saat meninggalkan kondensor pada tekanan 1,4 megapascal. Tentukan koefisien performansi atau COP dari refrigerator tersebut. Oke, ini ada refrigeran R12. Nah, di R12 ini dijelaskan di tabel properties, yaitu di tabel A7, A8, dan A9. Oke, kita analisa. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya ya. Pak, permisi Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk mencari H1, H2 sampai H4 itu gimana Pak? Ya ini. Oke, ini ya. Kita bahas, yaitu pertanyaannya akan dijawab oleh analisis berikut. Oke, yang pertama, dilihat kondisinya. Refrigerator menggunakan refrigeran R12 dan beroperasi dengan siklus kompresi uap ideal antara 12 derajat Celcius dan 1,4 megapascal. Oke, ini jadi kalau di kondisi 1 di uap jenuh ya. Uap jenuh itu artinya kalau di sini ada di ini ya, uap jenuh posisi 1. Ini kita membahas terkait idealnya. Oke, dari tabel A7 kondisi uap 1, uap jenuh T1 12 derajat Celcius. Ini dilihat di tabel 7 ya. Tabel 7 yang T1-nya 12. 12 derajat, maka akan didapatkan entalpi 1, cari yang yang gas. Ya, yang gas. Kemudian hasilnya ditulis seperti ini. Ketemu 192,56. Lalu untuk yang entropi S1 itu juga dicatat yang gas, S gas. Sehingga ini didapatkan dua apa namanya yang diketahui S1 sama S1. Oke, ini di tabel A7. Di sini sudah jelas. Nanti kalau misalkan ada T-nya 13, lalu di tabel itu hanya ada 12 dan 14, silahkan diinterpolasi sendiri. Saya rasa sudah paham semua cara interpolasinya. Oke, yang pertama ini dicatat ya, S1 untuk yang gas sama S1 untuk yang gas juga, ini dicatat. Lalu masuk ke kondisi 2. Uap panas lanjut. Nah, uap panas lanjut ini tabel A9 silahkan nanti juga dicari untuk yang tekanan 1,4. Kondisi 2 itu di sini, jadi di daerah superheat.
di daerah superheat di titik 2. Oke, saya kembali lagi. Kemudian setelah didapat tabel untuk yang P2-nya 1,4 megapascal, maka langsung dicari untuk yang S2-nya sama dengan S1. Kuncinya ini ya. Jadi inputannya ada 2. Yang pertama 1,4 megapascal, tabelnya ketemu, maka lalu kemudian cari yang S2. S2 itu sama dengan S1, yaitu 0,6913. Maka dari situ nanti diambil ke kiri. Paham enggak ini? Apa perlu ditunjukkan tabelnya? Iya, Pak. Ditunjukkan tabelnya, Pak. Oke, saya cari dulu tabelnya. R12 itu ini ya, tampil ya. Ini saya menggunakan tabel dari internet saja. Nah, saya cari ya, agak ribet tempatnya. Saya cari di internet, jadi nanti boleh pakai tabel properties yang ada di buku atau menggunakan yang ada di internet. Yang penting paham maksudnya. Jadi ini adalah tabel untuk saturation properties. Ini sama dengan tabel 7. Ya, ini sama dengan tabel 7. Oke, misalkan mana tadi?
Di tabel apa? Kita butuh tabel ini aja. Oke. Ya, mulai lagi dari yang pertama, kondisi 1 uap jenuh. T 12 derajat Celcius, bisa dilihat T uap jenuh, berarti carinya di saturation. Kita lihat di sini 12, kelihatan enggak ya? 12, kita tarik ke kanan, tadi yang entalpi. Entalpinya di sini tertulis untuk yang fluid, ini untuk yang campuran, ini untuk yang gas. Gasnya 358. Lihat satuannya kilojoule per kilogram. 12 358. Bentar, ini ada perbedaan ini. Kalau saya cari yang termodinamik. Atau barangkali ada yang punya tabel R12 di sini. Nggak punya, Pak. Oke, sebentar. Yang refrigeran itu loh, Pak. Ya, oke, ini baru ketemu. 12. Oke, lihat. Saturation
Oke, ini ya. Untuk dicari dulu T1-nya 12, lalu kemudian cari yang ini, kita lihat 12. Ya, cuma ini masalahnya 12-nya nggak ada. Kita anggap 10 lebih sedikit gitu ya. Kalau kita tarik ke kanan, HG-nya di angka 191, 191,73. Ya, karena ini 12, jadi ditambah sedikit gitu ya, jadi 192,56. Saya ulangi lagi, untuk mencari H1, dilihat dulu temperaturnya 12, maka dicari di sini, tarik ke kanan, catat yang dibutuhkan, yaitu HG 191 atau kalau diinterpolasi, ya nanti dihitung sendiri interpolasinya 192 kira-kira. Lalu diambil juga untuk yang SG. SG di sini 0,692. 0,692. Nilainya semakin kecil karena semakin ke bawah. 0,692. Artinya di 0,692 jadi 0,691. Seperti itu ya, ini diambil nilainya untuk mencari di kondisi 2. Itu tadi tabel A7 atau bisa lain ya, sesuai dengan tabel yang didapat. Nah, untuk kondisi 2, uap panas lanjut, ini membutuhkan 2 inputan, yaitu yang pertama tekanannya. Oke, tekanannya 1,4 megapascal. Lalu ada juga entropi. Entropi 2 itu sama dengan entropi 1. Jadi kita dapat entropi satunya 0,691 ya. Itu nanti berarti S2-nya juga 0,691 seperti itu ya. Jadi nanti mencari P2-nya dulu. Kita lihat tabel P2 1,4 megapascal. Nah, ini masih saturation, cari yang superheat, tapi yang tekanannya 1,4. Tekanannya 1,4. Nah, ini tidak ada 1,4-nya. Ya, interpolasi gitu ya. Ini interpolasi gabungan artinya. Oke, kita anggap P-nya 1,5 megapascal. Nanti pasti mendekati sedikit. Nah, dari inputan pertama nanti digabung dengan inputan kedua. Apa inputan kedua? Yaitu S, entropi. Saya lihat sekali lagi. Entropinya adalah 0,691. 0,691. Nah, di sini 0,691 kira-kira ada di tengah-tengah sini antara 0,6789 sampai 0,7. Artinya kalau ditarik ke kiri cari yang H entalpi itu
seharusnya ada di posisi ini 209 sampai 218. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini ketemu 212. Kalau memang interpolasinya 1,5, karena ini 1,4 bisa aja meleset sedikit. Di sini 212. Nanti akan saya buat soal yang ada di tabel saja. Maksudnya tetap interpolasi, hanya untuk yang ini kan gabungan ya. Jadi gabungan itu dari P1,5 sama P1. Ini gabungan pertama. Itu gabungan pertama. Yang kedua adalah menginterpolasi dari sini ke sini sehingga didapatkan H. Gitu ya. Hanya di sini dapat 212. Kira-kira di tengah sini. Dari sini ada pertanyaan, cukup jelas. Saya sudah melambatkan tempo penjelasan ini. Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Terus di kondisi 3, cairan jenuh. Kalau tadi uap jenuh, sekarang di cairan jenuh. Kita turun di tabel A8 atau cairan jenuh. Kondisi 3 ini yang dibutuhkan adalah di kondisi 3 ini adalah keluar dari kondensor dan masuk ke dalam katup ekspansi. Di 3 ini posisinya cairan jenuh, fasenya ya cairan jenuh. Kita menggunakan data tabel tekanan ya, sama butuh tekanan, terus nanti dimasukkan atau dicari H3 yang fluid, HF. Kita cari yang tabel cairan jenuh. Oke, di sini ya. Saturation temperatur, tapi untuk yang pressure. Kita cari pressure-nya berapa tadi? 1,4. 1,4. Ini juga enggak ada. Jadi nanti diinterpolasi sendiri. Ya kira-kira di sini mendekati 1,5. Kita tarik garis. Seperti ini. Lalu dicari H yang F. 95,09. Karena ini posisinya 95 ini kalau ke bawah atau
ke atas ini adalah menurun, berarti di bawah 95. Ini secara interpolasi didapatkan 91,46. Ini dapat, maka di kondisi 4 ini juga sama, karena di bagian ini 3 ke 4 kalau di tabel pH diagram adalah sama. H3 sama dengan H4, sehingga dapatkan nilainya juga 91,4. Sampai sini ada yang belum jelas? Lanjut, Pak. Oke. Kemudian mencari laju kalor yang diserap, ya rumusnya P dot sama dengan H1 min H4. H1 tadi nilainya berapa, tinggal dikurangi dengan H4, ketemu. Kerja kompresor juga tinggal dimasukkan H2 min H1, maka COP yang dicari tinggal dibagi aja. Ya, panas yang atau efek refrigerasi atau evaporasi dibagi dengan kompresor, kompresi, kerja kompresor, sehingga didapatkan COP 5,02. Ini untuk AC-AC yang baik biasanya angkanya antara 5 sampai 8. Untuk yang sudah lama biasanya cenderung turun nilainya ke angka 2 COP-nya. Itu dari sini COP ada pertanyaan. Kalau COP itu satuannya apa, Pak? Ada yang bisa jawab COP satuannya apa? COP nggak ada satuannya ya. COP itu merupakan koefisien saja. Karena satuannya yang atas sama dengan satuan yang bawah, sehingga dicoret sama dengan 1. Atau tanpa dimensi, tanpa satuan. Baik, Pak. Terima kasih. Ini mungkin ada beberapa yang ambil praktikum ya barangkali. Mungkin ada yang menggunakan data atau cara cutting atau kakak tingkat. Barangkali ada yang berbeda dengan ini, silakan dikoreksi, silakan karena saya sering sekali mengoreksi praktikumnya mahasiswa itu tidak sesuai dengan yang ada. Waktu saya tanya, bilangnya pasti dari cutting, Pak, seperti itu. Jadi misal yang paling fatal, misalkan di dalam pengukuran karena kita praktikum ngambilnya di pressure gauge-nya langsung, misalkan ketemu 1,4 megapascal misalkan. Ya sudah, itu nilainya sebenarnya. Nggak usah ditambah-tambah dengan 1 ATM dan sebagainya. Ada yang seperti itu, masih pakai ditambah dengan 1 ATM, yang itu malah salah. Ya memang ada rumus untuk tekanan absolut, itu tekanan ukur ditambah tekanan ATM. Itu kalau di pengukuran di luar. Karena ini siklusnya tertutup atau di dalam sistem, maka tekanan itu ya itu yang dimaksud. Langsung dicari di tabelnya, tidak perlu
menambahkan atau mengkonversi ke dalam ditambah 1 ATM dan sebagainya, itu nggak perlu. Itu aja catatan saya, karena sering sekali kejadian seperti itu ya. Dari sini apa ada pertanyaan? Kalau ada, Cukup, Pak. ya saya anggap selesai ini ya, COP atau perhitungan entalpi. Oke, saya lanjutkan, atau nggak usah lanjut saja ya. Nanti untuk yang AC sentral, silakan teman-teman buka sendiri YouTube-nya, dipelajari. Mungkin minggu depan kalau memang tidak ada kendala, ya saya juga minta maaf, beberapa minggu ini mesti ada aja kerjaan gitu ya, entah dari prodi, entah dari penelitian yang lain. Ya karena salah satu tugas dosen selain mengajar juga ada penelitian, pengabdian, lalu administrasi, segala macam. Jadinya kadang yang jadi terbengkalai adalah kelasnya. Ini juga saya tidak tahu sebenarnya tadi itu pengen kelas offline atau tidak, tapi yang paling aman daring aja, karena daring bisa di cancel sewaktu-waktu. Tapi kalau pas offline nanti kasihan teman-teman sendiri sudah datang, saya nggak bisa masuk. Intinya seperti itu. Karena pernah kejadian saya offline kan, tapi pas itu saya ada rapat. Begitu anak-anak sudah pada datang, saya dihubungi, saya nggak tahu. Intinya pas selesai rapat itu lihat HP, banyak chat dan sebagainya gitu ya. Akhirnya karena lupa juga ya, nggak ngasih tahu. Ya seperti itu. Mungkin minggu depan juga karena minggu terakhir perkuliahan, saya daringkan saja. Kalau memang ada waktu kita Zoom, kalau nggak ada asinkron seperti biasa. Itu ya. Terus UAS-nya mungkin nggak jauh beda sama ini, salah satu soal yang akan saya pakai ya. Cuma saya ganti angkanya saja. Silakan teman-teman nanti kalau belum paham silakan dicoba-coba sendiri, melihat sendiri, menginterpolasi sendiri. Terus materi-materi yang lain yaitu di elitaknya silakan dibuka. Biasanya nanti di ini belum saya buka ya, waktu UAS nanti 2 minggu lagi bisa di-download di sini tabel termodinamikanya. Atau nanti saya masukkan di soalnya saja, seperti itu, supaya enggak yang buka elitak, yang buka siakat gitu ya. Ya itu informasi dari saya untuk kelas pendingin. Tetap belajar, menghitung kapasitas air conditioner, perhitungan penghematan biaya AC, terus kemudian efisiensi pendinginan, untuk membaca tabel-tabel ya, dibaca sendiri. Mungkin itu cukup dari perkuliahan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. 1.
2, 3, nggak ada ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan atau langsung mengerjakan UAS untuk 2 minggu lagi. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.